Halo semua, kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika dari Universitas Riau Kepulauan. Di dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai teorema divergensi Gauss, teorema Green, dan teorema Stokes dalam mata kuliah analisis vektor yang diampu oleh Ibu Nailul Himi Hasibuan, SPD, MPD. Di dalam kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Putri Pardede, Amira Desri, dan Riyado Hafifah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teorema divergensi Gauss. Untuk menghitung volume air yang mengalir melewati pipa, dapat menggunakan rumus integral permukaan. Namun, ada perhitungan yang lebih mudah untuk menghitung volume air tersebut, yaitu menggunakan teorema Gauss. Jadi, selagi ada yang lebih mudah, kenapa kita menggunakan cara yang susah? Seperti itu ya. Untuk menghitung volume total per detik dari fluida yang keluar dari permukaan tertutup, atau yang kita sebut sebagai S, jadi di dalam suatu permukaan yang tertutup, kita anggap seperti drum, atau kita anggap seperti drum yang tertutup, di dalamnya ada cairan, yaitu fluida. Untuk kita menghitung setiap cairan atau air yang keluar dari dalam drum tersebut, kita dapat menghitung menggunakan rumus integral lipat 2 V NDS, di mana nabla V dV merupakan volume per detik dari fluida yang keluar dari sebuah elemen volume dV. Oleh karena itu, maka volume total per detik dari fluida yang keluar dari semua elemen volume dalam permukaan tertutup adalah, ini kan tadi untuk menghitung volume total per detik fluida yang keluar. Sedangkan rumus yang ini itu untuk volume total per detik dari fluida yang keluar dari semua elemen volume permukaan S adalah ini untuk semua fluida yang keluar dalam tabung tersebut, menghasilkan rumus integral lipat 3 nabla V dV, di mana nabla itu adalah turunan parsial dari XI, YJ, dan ZK. Jadi, untuk rumus divergensi Gauss ini, kita mendapatkan integral lipat 2 V NDS sama dengan integral lipat 3 nabla V dV. Berikut ini definisi dari teorema divergensi Gauss itu sendiri. Jika V adalah volume yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup S dan A sebuah fungsi vektor, oke, saya garis bawahi, A adalah fungsi vektor, S suatu permukaan tertutup yang saya contohkan seperti tabung. V itu adalah volume kadar fluida yang ada di dalam permukaan tertutup tersebut. Turun-temurun yang kontinu, maka kita mendapatkan rumus integral lipat 3 nabla dikali A dikali dV sama dengan integral lipat 2 A NDS sama dengan integral garis lipat 2 A ds. Dari rumus tersebut, integral permukaan dari sebuah vektor yang mengelilingi sebuah permukaan tertutup sama dengan integral dari divergensi dalam volume yang diselubungi oleh permukaan di atasnya. Jadi dalam mencari integral permukaan dapat juga digunakan teorema Gauss, seperti itu. Jadi integral permukaan dari sebuah vektor yang mengelilingi sebuah permukaan tertutup dengan integral dari divergensi dalam volume yang diselubungi oleh permukaan di atasnya. Itu kita bisa menggunakan si rumus teorema Gauss ini. Oke, untuk agar lebih memahaminya lebih dalam, kita bisa masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Hitunglah integral lipat 2A NDS, di mana A sama dengan A ini tadi sebagai sebuah fungsi vektor. Oke. A sebuah fungsi vektor dari 2X dikurang ZI ditambah X kuadrat YJ dikurang XZ kuadrat K, dan S adalah permukaan kubus yang dibatasi oleh
X sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 1. Oke, penyelesaiannya. Jadi di sini sudah digambarkan sebuah permukaan kubus, yaitu S, dan memiliki batasnya sudah sesuai dengan yang diketahui di soal, masing-masing batasnya. Oke. Nah, di sini menurut teorema divergensi yang tadi saya jelaskan, ada integral lipat 2V NDS sama dengan integral lipat 3 nabla ADV. Maka, di sini kita masukkan yang sudah diketahui tadi. Kan integral ini kan bakal sama aja kan, memiliki nilai yang sama maksudnya. Nah, kita menggunakan si integral lipat 3 karena di sini dia ada masing-masing batasnya terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Oke, integral lipat 3 nabla dikali A dikali DV sama dengan diketahui di soal tadi bahwasannya batasnya yaitu dari untuk X 0 sampai 1, untuk Y 0 sampai 1, dan Z 0 sampai 1. Seperti ini. Dan nabla, seperti yang saya bilang tadi, adalah turunan parsial dari X, dari I, dari J, dari K. Oke, dikali dengan si A-nya. A itu adalah si bilangan vektor ini. Oke, dikali seperti ini, diturunkan terhadap dx, dy, dan dz. Sekarang kita tinggal mengerjakannya secara matematis. Untuk bilangan, agar ini menjadi satu seperti itu kan, ini kita kalikan ke dalam. Seperti yang sudah saya kasih tanda, masing-masing variabel I, variabel J, variabel K, kita kali ke dalam, ke masing-masing pasangan mereka yang ada di dalam. Sehingga apabila kita turunkan akan menghasilkan ini. Oke, nanti kan jadi 2x do dikali 2x kurang z per do x i tambah x kuadrat y dikali do per do y j ditambah x z kuadrat k dikali do per do z k, sehingga menghasilkan 2 ditambah x kuadrat dikurang 2 xz dx dy dz. Nah, setelah kita sudah mengkalikannya ke dalam, kita tinggal mengintegralkannya terhadap batas-batas yang sudah diketahui tadi. Oke. Nah, di sini kita integralkan ke masing-masing variabel dx, dy, dan dz. Pertama kita akan integralkan terhadap terhadap dx. 2 kita integralkan terhadap x menjadi 2x. X kuadrat kita integralkan terhadap x menjadi x pangkat 3 per 3. Minus 2xz kita integralkan terhadap x menjadi x kuadrat z. Dan batasnya yaitu 0 sampai 1 dy dz. Setiap untuk kita menyelesaikan ini, setiap variabel x kita substitusikan dari batasan ini. Kebetulan kita mendapatkan batasan yang bagus, yaitu 0 dan 1, dari 0 sampai 1, sehingga kita tidak perlu lagi mencari nolnya, karena dia bakal sama aja hasilnya. Sehingga kita akan mensubstitusikan batas atasnya saja, yaitu 1. Sebenarnya apabila dia memiliki batas, misalnya batasnya integral 2, 1. Ini seharusnya nanti batas ini, setelah kita substitusikan ke dalam variabel di dalam kurung, maka batas atas dikurang batas bawah. Kebetulan kita mendapatkan integral 0 sampai 1. Sehingga kita tidak perlu mengurang antara batas atas dan batas bawah. Kita hanya langsung mensubstitusikan si batas atasnya saja terhadap variabel x yang sudah kita
integralkan terhadap dx. Oke. 2 dikali 1 ditambah 1 pangkat 3 per 3 dikurang 1 pangkat 2z itu menghasilkan 7 per 3 dikurang z. Sehingga kita integralkan lagi terhadap si dy-nya. Kita integralkan lagi terhadap dy sehingga menghasilkan, itu bakal sama aja sama yang seperti saya bilang. Tinggal kita 7 per 3 kita integralkan terhadap dy menjadi 7 per 3y. Z kita integralkan terhadap dy menjadi zy. Lalu kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Jadi kita substitusikan batas atasnya yaitu 1, sehingga kita mendapatkan 7 per 3 sama dengan Z. Ya, sama aja karena kebetulan di soal ini kita mendapatkan bilangan yang sangat bagus ya. Nah, setelah kita udah integralkan terhadap dy, yang terakhir kita integralkan terhadap dz. Oke, di sini kita integralkan sehingga 7 per 3 menjadi 7 per 3z dikurang z pangkat 2 per 2. Lalu kita masukkan lagi batas atas dan batas bawahnya. Karena ini merupakan integral lipat 3. Jadi kita akan mengintegralkannya ke masing-masing dx, dy, dz, dan dikalikan atau disubstitusikan terhadap batas-batasnya yang sudah diketahui di soal. Dan hasilnya yaitu 7 dikali 1 per 3 dikurang 1 pangkat 2 per 2 sama dengan 11 per 6. Jadi, integral lipat 2 ANDS sama dengan integral lipat 3 nabla ADV sama dengan 11 per 6. Jadi, hitunglah integral ini terhadap permukaan kubus yang ini, hasilnya yaitu 11 per 6. Begitu contoh soalnya yang pertama. Sedangkan untuk contoh soal yang kedua, hitunglah integral lipat 2 RNDS di mana S adalah suatu permukaan tertutup. Nah, ini kan tadi kita cuma dibilang bahwasannya S adalah permukaan kubus, sedangkan ini permukaan yang tertutup. Maka penyelesaiannya yaitu menurut teorema divergensi yang tadi saya jelaskan di awal, integral lipat 2 RNDS sama dengan integral lipat 3 nabla R dV. Sehingga integral lipat 3 nabla R dV sama dengan integral lipat 3, karena ini volume ya, kita mendapatkan nabla itu adalah turunan parsial dari vektor. Vektor ini do per do xi tambah do per do yc ditambah do per do zk dikali xi tambah yc kurang zk dv. Sama dengan ini apabila kita masukkan ke dalam seperti yang sebelumnya. Oke. Menghasilkan do x per do x ditambah do y per do y ditambah do z per do z dv. Sehingga apabila ini kita jumlahkan ini sama dengan 3. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi kita udah mendapatkan 3. Lalu variabel 3 kita pindahkan ke depan. 3 integral lipat 3 dV sama dengan 3V, di mana V adalah volume benda yang dibatasi oleh si S-nya. Seperti itu. Selanjutnya, teorema Stokes akan dijelaskan oleh rekan saya, Riyado. Kepada Riyado, saya persilahkan. Selanjutnya, ada teorema Stokes. Pada gambar di bawah, tampak seorang bapak dan ibu sedang mendorong mobil. Jika mobil yang mereka dorong tersebut bergerak, berarti mereka telah melakukan usaha. Sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa untuk menghitung besar usaha, kita dapat gunakan perkalian titik atau integral garis tergantung pada bentuk lintasan. Namun, ada kalanya kita kesulitan untuk menghitung besar usaha. Misalnya pada bidang dimensi.
Perhitungan untuk mencari besar usaha akan lebih mudah dengan menggunakan teorema Stokes, di mana teorema Stokes misalkan S adalah permukaan berarah dari ruang dengan batas-batasnya adalah C yang tertutup. Dan misalkan F adalah X, Y, dan Z merupakan fungsi vektor kontinu yang mempunyai turunan tersier pertama yang kontinu dalam domain yang membuat S. Maka dirumuskan integral garis ADR sama dengan integral lipat 2 nepla A NDS sama dengan integral garis lipat 2 nepla dikali ADS. Jadi dari rumus tersebut dapat disimpulkan integral garis dari sebuah vektor A yang mengelilingi sebuah kurva tertutup sederhana C sama dengan integral permukaan dari kurva A merupakan sebarang permukaan S dan dengan C sebagai batasnya. Kemudian berikut merupakan contoh yang dapat kita kerjakan mengenai teorema Stokes, yaitu menghitung integral lipat 2 nepla ADS dengan menggunakan teorema Stokes jika diketahui A sama dengan 2X dikurang Y dikali I dikurang YZ kuadrat J dikurang Y kuadrat ZK, di mana S adalah separuh dari permukaan bola X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1, merupakan bagian atas dan C adalah batasnya. Maka dapat diselesaikan dengan berikut. Kita lihat gambar di mana batas C dari S adalah suatu lingkaran dengan permukaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 dan Z sama dengan 0, dan persamaan parameternya adalah X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, dan Z sama dengan 0, di mana T besar dari atau sama dengan 0, dan T kecil dari atau sama dengan 2pi. Berdasarkan teorema Stokes, integral lipat 2 nepla A NDS sama dengan integral garis ADR merupakan berdasarkan teorema Stokes itu adalah integral lipat 2 nepla A NDS sama dengan integral garis ADR. Maka integral garis ADR sama dengan integral garis 2X dikurang YI dikurang YZ kuadrat J dikurang Y kuadrat ZK dikali D XI ditambah YJ ditambah ZK, maka diperoleh hasilnya yaitu 2Z dikurang Y dx dikurang YZ kuadrat DY dikurang Y kuadrat Z dz sama dengan integral garis 2 cos T dikurang sin T dikali min sin T dikali dt. Sama dengan min 2 sin T cos T ditambah sin kuadrat T dikali dt. Maka diperoleh hasil dari sama dengan integral garis dari min sin 2T ditambah setengah dikurang cos 2T per 2 dikali dt. Maka hasilnya adalah setengah cos 2T ditambah setengah T ditambah 1/4 sin 2T sama dengan pi. Jadi, hasil dari teorema integral lipat 2 nepla A sama nepla A NDS sama dengan integral garis ADR, itu hasilnya ialah integral lipat
2 nepla A, ds sama dengan integral garis A dr sama dengan pi. Kemudian contoh yang kedua itu kita akan membuktikan bahwa integral garis dr dikali b sama dengan integral lipat 2n dikali nepla dikali b ds. Maka, dimisalkan A sama dengan B dikali C dalam teorema Stokes, di mana C sebuah vektor konstan, maka integral garis dr dikali B dikali C sama dengan integral lipat 2 nepla B kali C nds itu sama dengan integral lipat 2 C nepla B dikurang C nepla B dikali nds. Maka C dikali integral garis dr dikali B sama dengan integral lipat 2 C nepla B nds dikurang integral lipat 2 C n nepla B dikali ds sama dengan C dikali integral lipat 2 nepla Bn dikurang n dikali nepla B kali ds sama dengan C dikali integral lipat 2 nepla B ds. Maka, karena vektor C adalah vektor konstan sembarang, tadi peroleh hasil dari pembuktian tersebut ialah integral garis dr dikali B sama dengan integral lipat 2n dikali nepla dikali B ds. Sekian penjelasan saya mengenai teorema Stokes. Selanjutnya teorema Green akan dijelaskan oleh saudari Amira. Pada Amira, saya persilahkan. Saya Amirah Desri akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang teorema Green. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teorema Green tersebut? Nah, sebelum memasuki yang terlebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih teorema Green itu. Nah, oke. Nah, di sini saya punya catatan sedikit mengenai teorema Green. Nah, untuk mengetahui teorema Green, terlebih dahulu kita harus mengenali perbedaan antara lintasan tutup dan tidak tutup. Nah, intinya, perbedaan lintasan tutup dan tidak tutup itu terletak pada titik ujung dan titik pangkalnya. Jika lintasan tidak tutup, berarti titik pangkal dan titik ujungnya tidak bertemu atau berhimpit. Kalau lintasan tutup, titik pangkal dan ujungnya bertemu atau berhimpit. Nah, di sini ada gambar A dan gambar B. A itu merupakan lintasan tak tutup karena dia titik pangkalnya dan titik ujungnya tidak bertemu kan. Nah, sedangkan yang B, gambar B, ini adalah lintasan tertutup. Kita bisa lihat titik ujung dan titik pangkalnya itu bertemu. Dan tapi dia tertutup ya di situ. Nah, selanjutnya lintasan tertutup itu dibagi dua lagi. Yang pertama ada lintasan tutup sederhana atau lintasan yang tidak memotong dirinya sendiri. Dan yang kedua ada lintasan tutup tak sederhana atau lintasan yang memotong dirinya sendiri. Nah, ini ada gambarnya juga. Yang A merupakan gambar lintasan tutup tak sederhana, sedangkan yang B merupakan lintasan tutup sederhana. Oke. Nah, integral garis pada lintasan tutup sederhana ini ya dikaitkan dengan integral lipat 2 yang disebut dengan teorema Green. Dan ini pada daerah yang tertutup ya. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke teorema Green tadi. Nah, misal M adalah dua fungsi pengubah X, Y, dan N juga merupakan dua fungsi pengubah X, Y, di mana turunan M terhadap turunan Y dan turunan N terhadap turunan X adalah kontinu di dalam yang ditutupi oleh lintasan tutup sederhana. Nah, ini
Ya, misal kita punya daerah ini. Dia merupakan lintasan tertutup C. Jadi, yang dimaksud dengan do M per dy dan do N per do X, kontinunya itu di daerah yang ini, D ini. Di sini ada kontinunya. Oke, jadi bisa kita ambil integral pada C tertutup mx, y dx dan ditambah n x, y dy sama dengan integral lipat 2d do n per dx dikurang do m per dy dx dy. Nah, selanjutnya ini kan rumus umum teorema Green ya. Terus teorema Green ini bisa kita bentuk juga ke dalam vektor. Oke, kita tengok di sini. Kita lihat di sini ya. M itu merupakan tadi fungsi dua pengubah, yakni mx, y, sedangkan n merupakan fungsi dua pengubah juga, yakni nx, y. Sedangkan C merupakan lintasan tutup sederhana. Pada teorema Green, kita menggunakan lintasan tutup sederhana ya, teman-teman. Oke, misalnya kita punya fungsi pengubah lain, yakni fx, y sama dengan mx, y ditambah nx, y, j. Kenapa di sini ada i dan j? Tadi kan kita sudah bilang. Kita akan melihat teorema Green dalam vektor, oke? Nah, apabila mx, y ditambah nx, y, j kita ubah ke dalam vektor kolom, maka dia menjadi nih mx, y, nx, y. Nah, tadi C merupakan lintasan tutup sederhana, yakni misalnya RT. RT sama dengan rumus parameternya, RT dengan parameter XTI ditambah YTB, apabila kita turunkan menjadi DL sama dengan DXI ditambah DYJ, di mana juga vektor dari DXI ditambah DYJ ini, itu vektor kolomnya, bisa kita dapatkan DX, DY. Nah, ini dia vektor kolomnya. Oke. Nah, mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan kita masukkan vektor kolom dari fungsi pengubah fx, y didotkan dengan dr tadi, fungsi dr tadi, tapi dalam bentuk fungsi vektor kolom, yakni dx, dy. Nah, tadi mx, y ini dan nx, y ini ya, yang vektor kolom ini kan tadi merupakan vektor dari f ya, teman-teman. Fungsi dari vektor f yang pertama ini. Jadi kita masukkanlah, kita substitusikan vektor f dot dr dx d, ini kan tadi kan dr ya, teman-teman, dalam bentuk vektor kolom. Nah, maka kita dapat mx, y dx ditambah mx, y dy sama dengan vektor f dikali dr. Oke, selanjutnya kita akan mengubahnya dalam vektor, yakni menjadi del cross vektor f dot k. Ini sama dengan IJK, seperti bentuk biasa, teman-teman. Ini bentuk determinannya. Nah, ini kan merupakan lambang dari operator del, dan operator del ini selalu dinotasikan kepada vektor. Nah, vektor operator del ini itu I-nya berarti do per dx, sedangkan J itu do per dy, sedangkan K do per do z. Nah, selanjutnya ini vektor F ya. Selanjutnya kita masukkan vektor F-nya. Ini. Jadi kan vektor F-nya ini kan, yang tadi dalam bentuk vektor kolom. Nah, untuk I itu kan M. Sedangkan J itu M. Tapi untuk Z dia nggak ada ya, teman-teman. Berarti kita tulis di sini 0. Nah, 0 dot K. Jangan lupa dot K-nya. Oke, selanjutnya kita
langsung masukkan seperti operasi biasa, yaitu determinan. Nah, setelah didapatkan, ini do per do Y terhadap 0 dikurang do per do Z terhadap M, I kali K dikurang do per do X terhadap 0 dikurang do per do Z terhadap M, J kali J dot K, maaf, ditambah do M per do X dikurang do M per do Y K dot K. Nah, di sini kan untuk perkalian itu kita punya syarat ya, kalau I kali K itu 0, sedangkan maksudnya I dot K itu 0, J dot K itu 0, dan K dot K itu 0. Jadi kan otomatis 0 dikurang 0 ditambah do per do X terhadap M dikurang do per do Y terhadap M. Nah, kita dapatlah ini kan, do per do X terhadap M dikurang do per do Y terhadap M. Tadi ini apa? Ini kan termasuk teorema Green kan? Nah, tadi kan ini del vektor F dot K. Kita dapatkan hasilnya do per do X terhadap M dikurang do per do Y terhadap M. Nah, sedangkan tadi di teorema Green itu, nah ini dapat kita ganti, berarti kan tadi vektor F dot dr kan. Nah, maka apabila teorema Green diubah menjadi ke dalam fungsi vektor, kita dapatkan integral lipat 2D del cross vektor F dot K sama dengan integral terhadap permukaan tertutup C vektor F dot dr, dan ini biasanya nanti disebut dengan teorema Stokes. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal. Di sini kami punya contoh soal untuk teorema Green. Nah, yang pertama, buktikanlah teorema Green dalam bidang jika C adalah sebuah kurva tertutup yang memiliki sifat bahwa setiap garis lurus yang sejajar sumbu koordinat memotong C paling banyak pada 2 titik. Maka kita dapatkan gambarnya seperti ini. Ini gambarnya. Misalkan bersamaan kurva AEB dan AFB berturut-turut adalah Y sama dengan Y1X dan Y sama dengan Y2X. Jika R adalah daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup C, maka diperoleh integral lipat 2R do per do Y terhadap M dx dy sama dengan integral A menuju B, integral kita substitusikan Y1X-nya ke batas yang akan kita cari, ini Y sama dengan Y1X dan Y2X do per do Y terhadap M dy. Kan kalau dia biasanya seperti integral lipat 2 kita sudah belajar, itu kita cara mengoperasikannya adalah untuk yang terdalam dulu kita selesaikan bidangnya, berarti ini kita selesaikan terhadap Y dulu. Oke, maka kan didapatkan hasil integral A menuju B n x, y dengan batas Y1X menuju Y2X dx. Oke, selanjutnya kita operasikan. Integral A menuju B mx tadi Y2 dikurang mx, y1 dx sama dengan min A menuju B m, y1 dx dikurang integral B menuju A mx, y2 dx
maka kita akan memperoleh hasil min integral pada kurva tertutup C M dx. Nah, ini sudah diperoleh. Kita terdapat hasilnya nih kan. Ini negatif integral terhadap kurva tertutup C M dx itu dia sama dengan integral lipat 2 do per do y terhadap M dx dy sama dengan integral pada kurva tertutup C M dx. Ini persamaan pertama. Nah, dengan cara yang sama, misalkan persamaan kurva EAF dan EBF berturut-turut adalah X sama dengan X1Y dan X sama dengan X2Y. Maka, integral lipat 2 do per do X terhadap M dx dy dengan pengerjaan yang sama, kita kerjakan yang terlebih dahulu. Berarti, integral E menuju F, integral X sama dengan X1Y menuju X2Y do per do Y terhadap N dx dikali dy. Oke, jadi integral E menuju F, Mx, Y dengan batas yang kita kerjakan pertama tadi, batasnya itu X1 menuju X2 kan, dikali dy sama dengan integral E menuju F, N X2, Y dikurang Mx1, Y dy. Maka akan kita dapatkan integral F menuju E, N X2, Y dy ditambah integral E menuju F, N X1, Y dy akan kita dapatkan hasil negatif integral tertutup pada C M dy. Maaf, ini ada kesalahan teman-teman. Ini bukan negatif ya. Dia hasilnya positif, jadi integral tertutup terhadap C M dy. Dia tidak negatif, sehingga diperoleh integral lipat 2L do per do X terhadap M dx dy sama dengan integral tertutup pada C M dy. Itu persamaan kedua. Dengan menjumlahkan persamaan 1 dan 2, maka kita dapatkan integral tertutup pada C M dx ditambah M dy sama dengan integral lipat 2L do N per do X dikurang do M per do Y dx dy. Jadi, dengan jalan yang telah kita lewati, maka terbuktilah bahwa integral tertutup C M dx ditambah M dy sama dengan integral lipat 2R do N per do X dikurang do M per do Y dx dy. Oke. Ini kita dengan cara membuktikan, coba kita cari teorema Green dengan cara perhitungan. Dia sebenarnya sama saja dengan integral kalau mencarinya teman-teman. Misalkan saya tulis satu contoh di sini seperti catatan. Contoh, misalkan C adalah perbatasan dari segitiga dengan titik-titik sudut 0,0, 1,2, dan 0,2. Hitunglah integral tertutup C 4x kuadrat Y dx ditambah 2Y dy dengan teorema Green. Nah, penyelesaiannya dengan teorema Green, integral tertutup C M dx ditambah M dy sama dengan integral lipat 2 do M per do X dikurang do M per do Y dx dy. Maka, kita ingin mencari ini kan, yang integral tertutup C 4x kuadrat Y dx ditambah 2Y dy. Sama dengan, kita masukkan batasnya. Batas dari titik sudut ini kita dapatkan integral 0 menuju 1, integral 2x menuju 1. Ini tadi kita integralkan terhadap dy kan, 4x kuadrat y dx
Oh maaf teman-teman, ada kesalahan di sini. Maksudnya integral sekutu C 4x kuadrat Y dx ditambah 2Y dy itu kita dapatkan integral lipat 2 dari batas 0 menuju 1 dan 2 x menuju 1 itu 0 dikurang 4x kuadrat dy dx. Kita kerjakan untuk yang batasnya 2x menuju 1 terhadap dy. Oke, maka kita dapatkan 8x kuadrat ditambah 8x pangkat 3 dx. Selanjutnya tinggal kita integralkan terhadap x, maka kita dapatkan hasil negatif 8/3 x kuadrat x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 4 dengan batas 0, 1. Dan kita dapat hasilnya min 2/3. Jadi min 2/3 ini merupakan hasil dari integral tertutup C 4x kuadrat Y dx ditambah 2Y dy. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh host. Pada Putih, saya persilakan. Sekian penjelasan kami mengenai teorema divergensi Gauss, Green, dan Stokes. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami dan mengerti apa yang kami jelaskan mengenai masing-masing teorema tersebut. Mohon maaf jika ada salah dalam penjelasan kami mengenai materi tersebut, karena kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton kami, dan sampai jumpa.